Dah. Sini tak bilangin sini. Ini udah jam segini kok Tako belum datang. Saya nggak tahu, Pak Bos. Loh kok nggak tahu, kamu kan teman sekantor toh? Ya memang sekantor, tapi kan jobdesknya beda, Pak Bos. Loh, si Tako jobdesknya sekretaris, kamu jobdesknya apa? Saya menerima tamu lah. Oh. Kan beda. Iya, iya. Maaf, saya mau kerja lagi lah, Pak Bos. Ya. Pokoknya jatahmu menerima tamu loh. Ya. Soalnya udah kebacut pada seneng kalau penerima tamunya itu kamu. Terutama kameramen gitu ya, Pak Gapong barang itu. Sama Agus itu seneng. Pak Bos jangan diganti ya, Pak Bos itu Pak Bos Elinda. Oke, siap. Weh lah. Iki kok jan Tako ora teko-teko. Permisi Pak Bos. Oh ya, monggo. Kenalan dulu. Oh, ada yang bisa dibantu? Ada, saya. Oh, gimana? Jadi Pak Bos, Bantu sakmene kok keren. saya Andita. Oh ya? Saya itu diminta untuk menggantikan Mbak Tako. Oh. Iya, karena Mbak Tako itu kan lagi cuti. Nah, Ya. kebetulan saya itu kan magang di kantor. Oh. Terus karena nggak ada kerjaan, saya disuruh kerja aja Pak Bos. Oh, gantiin Mbak Tako. Iya. Lah tapi wah, Kenapa Pak? anu, Tako itu kan sudah janjian katanya itu hari ini itu ada tamu Ada yang apa? tamu yang harus datang ke sini. Tenang Pak Bos. Loh, ini loh sudah disiapkan semuanya. Gimana? Sudah ada. ternyata- oh, digantikan ke kamu. Iya, Oh. sudah di-deliverikan semua tugasnya. Nah, Jadi nah. Pak Bos tenang aja. Oke, Oke? tak hubungi Idul dulu biar dia Oh siap-siap. iya. Oke. Silahkan Pak Bos. Halo Idul. Dul. Wah, jan ucah kene ndi to ya. Dul. Halo. Nyambung nggak Pak? Nggak punya kuota atau nggak punya sinyal Pak? Dia itu kalau ditelepon tuh nggak pernah mau ngangkat. Hei. Itu makanya telepon kok ora diangkat. Kuotanya habis. Oh, Nggak dibawa. Oh, yang nggak dibawa kuota atau handphonenya? kamu Kuota dalam handphone. Oh, kuota dari tak urus. Kamu kok nggo rumpi? Pak Bos pakai rompi, Mbak pakai blazer. Oh, saya pakai rompi dong. Rompimu ki rompi jatilan itu namanya. Mau sewa yang gini mahal loh, Pak Harusnya Bos. tuh rompinya kayak gini kalau pegawai tuh. Saya tadi mau masuk sini rasanya mau masuk kafe. Loh kenapa? Lampunya biar pet gitu. Penyanyinya Dek Linda. Wah, kayak berasa di kafe gitu loh saya itu. Ini biasa. Sini tuh kalau yang jaga PLN-nya itu Agus Peyok. Wah, itu lampunya pasti gitu. Berarti kalau sebelumnya nggak gitu ya? Wah, kayak yang lainnya. Ini Mbak siapa? Mbak Andita. Kelihatannya karena Mbak Andita datang itu terus lampunya dibuat biar pet. Untung nggak pet ya? Enggak, biasanya biasa. Oh, biasa. Ini beda ya? Ini Mbak Andita datang terus dibikin biar pet kayak kafe. Oh, jadi nanti tolong ya Pak Bos, ada dua ya sekretarisnya ya. Biar saya sama Mbak Tako gitu loh. Mana nanti jadi pet biar itu. Biar pet itu jadi pet biar itu nanti. Ini mau ada tamu, nanti kamu siap-siap kalau tamunya datang kayak biasanya siapin minum. Siap. Gitu ya. Sudah. Saya- Dari mana tamunya? Tamunya ini karena berkaitan, sekarang kan musimnya itu musim yang berubah-ubah itu loh. Alias pancaroba. 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 Pancasila itu. Pancaroba. 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 Nah terus kita tuh juga concern dengan kesehatan tinggalnya kita. Tapi anak-anak. Oh, anak-anak biarin anak-anak. Biar main-main biasa, main-main biasa. Jangan. Kan orang tua ya. Jangan. Orang tua. Gimana? Setengah tua. Kan orang-orang tua ini gitu kan, itu harus melihat juga bagaimana kita itu mengajarkan anak-anak supaya tahu literasi kesehatan. Penting, Po. Wah penting banget. Terus Kalau gitu narasumbernya dari? transfer dari Dinas Kesehatan. Oke, Kita panggil kan? Ya. Sebentar ya, sekedap nggih. Masa ya penting toh ya, Bos? Ayo toh. Mari Pak. Nah ini loh Pak Bos, Mas Ibu. Ini yang pertama dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Satu, ada satu lagi yang tak kalah cantik. Monggo Ibu. Ibu, sehat. Sehat. Enggak dulu baru dikenalin Sehat, ya. Ya, dulu, monggo. Mbak Kan? Andit sana. Lewat belakang ya. Lewat depan bagus loh sajane. Iya. Nyolong fokus nanti. Lewat depan kayak blackout.
Udah boleh duduk? Sudah monggo silakan. Terima kasih. Nah, tentunya di kantor OTS ada Pak Bos, ada Mas Idul, dan juga ada Mbak Linda, Mas Ipung. Kita sapa dulu, ya kan? Mana ya? Oh, di sini. Kita sapa dulu untuk kantor OTS di obrolan tiap saat ngobrol aja. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan semua, tepuk tangan. Nah, langsung aja kita kenalkan Pak Bos dan juga Mas Idul, Mbak Linda dan juga seluruh yang pemirsa yang ada dan menyaksikan di TVRI Jogja. Yang pertama dari Ketua Tim Kerja Promkes dan Takelmas. Nah, apa itu? Apa itu? Coba tanyakan Pak Bos. Apa itu Pak? Kok tua banget titelnya? Pak Cahya Iya. Prihantama SKM MPH. Iya, salam kenal Mbak Andita. Ada Ketua Tim Kerja Promkes dan Takelmas. Boleh dipanjangkan itu Pak? Ya, promosi kesehatan, tata kelola kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Jadi Takelmas loh ya, bukan Takel Mbak. Oke. Kemudian yang kedua gini Pak Bos. Kepala Sekolah SD Negeri Tanjung Tirto II, Ibu Elizabeth Suratinem SPDSD MPD. Kabar baik Ibu? Sehat Mbak Andita. Alhamdulillah. Kepala sekolah ini. Kepala sekolah. Kalau yang ini? Kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Nah, ini kan kita berbicara Pak Bos, Mas Idul mengenai literasi sehat untuk anak sekolah. Nah, ternyata itu juga menyusun ada inovasi bahan ajar kesehatan. Nah, Tapi sebelumnya kan kita harus tahu ya, apa yang melatar belakangi kok tiba-tiba ada. kok ujuk-ujuk? Nah, Kok mak betunduk? bahasa apa itu? Monggo silakan Pak Cahya. Ji, baik, terima kasih Mbak Andita, Pak Bos. Cahyo. Cahya itu kalau kita acaranya di Jakarta. Oh, gitu. Kalau di Jogja, Cahyo. Oh, coba kita tanya Pak Cahya atau Pak Ji, Cahyo? Sami Mawon. Sama. Berarti ini tergantung mulutnya masing-masing ya. Setelannya. Iya kan, saya Cahya, ini Cahyo. Ya. Ji, jadi yang melatar belakangi kenapa kok ada inovasi literasi bahan ajar berbasis kesehatan, itu karena Kementerian Kesehatan itu sudah menilai di kelompok usia sekolah, khususnya mulai dari kurang dari 5 tahun sampai remaja, itu ternyata ada potensi permasalahan kesehatan mulai dari penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Nah, sehingga diklasifikasikan ada permasalahan mulai dari usia PAUD, kurang dari 5 tahun, kemudian usia 5 sampai 9 tahun untuk PAUD dan SD, kemudian usia SD 10 sampai 14 tahun, dan usia 15 sampai 19 tahun. Masing-masing itu punya potensi ragam permasalahan kesehatan, baik itu fisik maupun kesehatan non fisik, ya termasuk kesehatan mental. Nah, sehingga dilakukan sebuah inovasi oleh Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama mengembangkan literasi bahan ajar yang mana itu sudah dikurasi oleh para ahli kurikulum. Yang menarik di situ adalah pembelajaran itu tidak lagi menggunakan model lama. Jadi yang model lama sebelumnya adalah? Berbasis cetak gitu ya. Nah, sekarang pembelajaran dengan metode pembelajaran yang baru itu dengan daring atau model pembelajaran yang bisa diakses oleh seluruh sekolah di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman. Jadi kalau dulu berarti printable gitu ya, Iya, pakai betul. buku diedarkan. Pakai buku fisiknya buku gitu ya Pak ya? Ji, betul. Kalau sekarang sudah di era digital Pak Iya. Bos, ya toh? Aku malah rada mulai ngerti gue jenenge pelajaran yang sekolah pelajaran kesehatan iki ya sing senam olahraga apa sing berbentuk fisik ngono kuwi lho. Ternyata iki ono sing nganggo buku barang kuwi. Ada. Iya, betul. Jadi karena sekarang sudah semakin maju, ada inovasi tadi Iya. ya. Yang sebelumnya dengan buku saja, Betul. kemudian sekarang berbeda. Nah kalau isinya juga berbeda kah? Ya, isinya sebenarnya secara konten prinsipnya sama, informasi tentang kesehatan, tapi sekarang sudah mulai didetailkan, ada kurang lebih 7 topik utama kesehatan gitu ya, mulai dari pendidikan gizi, kesehatan reproduksi, kemudian ada kesehatan kebersihan diri dan lingkungan, kemudian ada pendidikan dan perilaku kesehatan, sampai pada 7 dan didetailkan sampai dengan 22 topik kesehatan. Dan itu sangat lengkap dan komplit, intinya paket komplit gitu ya. Dua. Itu berarti karena kemudian potensi setiap usia beda-beda sehingga
kurikulumnya pasti juga beda-beda ya Pak Cahyan ya? J, betul. Karena untuk usia pendidikan mulai dari PAUD dengan usia pendidikan sekolah menengah atas itu kan beda ya. J. Kebutuhannya beda-beda. Kebutuhannya ya? beda sehingga pembelajaran itu harus disesuaikan dan permasalahan kesehatan juga disesuaikan. Misalnya untuk anak PAUD kan kita tidak berbicara masalah reproduksi misalnya. iya, atau masalah kesehatan mental. Saya paling hafal itu saya. Saya kaget loh Pak, tiba-tiba loh. Mangkuli Pak niku Pak produksi kok. Nggak tahu semangat banget gitu loh Iya. Pak Bos. Kaget tuh Mas Idul nih tiba-tiba reproduksi gitu loh. Dulu yang saya tunggu pelajaran biologi ya saya Oh gitu. Tapi nilainya gimana? jelek. Wah, loh kok terus nilainya jelek. Katanya bisa, ini. Kayaknya bisa. Berarti tadi ada beberapa perubahan yang menjadi 22. Nah, kalau Bu Eli ini ya, ini datang dari SD Negeri Tanjung Tirto 2. Ini kan saya undang datang dari Dinas Kesehatan. Ini bagaimana kemudian perbedaannya Ibu? Ada inovasi ini dengan sebelumnya bahan ajarnya apakah juga berbeda atau seperti apa? Iya. Kalau di tingkat SD itu terutama memang pada implementasi, implementasi. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan tahapannya perkembangannya berbeda-beda. Nah, tadi ada di antaranya masalah reproduksi. Nah, itu implementasi di sekolah kami, jadi terkait literasi kesehatan tadi itu juga berjenjang. Berjenjang dari kelas 1, 2 tentu berbeda dengan yang kelas 5 dan 6. Yang secara umum itu adalah pada mendidik pola hidup sehat. Jadi membentuk karakter anak supaya anak tersebut itu dari kecil itu sudah peduli dengan kesehatan. Ya. Jadi kami menanamkan kesehatan, mengenal kesehatan diri sendiri, fisiknya itu apa saja, bagaimana upayanya, kemudian kesehatan lingkungan itu juga banyak sekali nanti hal yang mempengaruhi kesehatan lingkungan dan tidak lupa kesehatan jiwa. Oh, kesehatan Nah, jiwa penting Pak sekali Bos. ini. Gitu Mas Idul. Jiwa saya sudah tidak sehat kok ini soalnya. Saya merasa soalnya. Tolong itu Bu nanti saya titipkan ya Bu ya. Mas Idul boleh Pak Bos? Kesehatan jiwanya runtuh. Oh, nah ini Pak Bos, kan Bu Eli ini datang di sini tentu ada hal yang menarik. Baru saja mendapatkan penghargaan juga. Nah, monggo disampaikan Ibu penghargaan Penghargaan apa nih, Bu? untuk SD tersebut mendapatkan penghargaan sebagai Iya, baik. Di SD Negeri Tanjung Tirto 2 ini memperoleh penghargaan dari guru saya Pak Misbah Elnur SPD MPD itu dalam membuat karya yaitu modul ajar ya, modul yang ajar. berbasis digital itu tentang kesehatan. Nah, yang mana kalau dulu untuk kesehatan itu istilahnya kurang mendapat porsi. Tetapi di kurikulum Merdeka kami memiliki kewenangan untuk mengakses, memasukkan di dalam pembelajaran baik dalam pembelajaran PJOK maupun pelajaran lain yang bisa include. Artinya include sesuai dengan materi yang ada yang dibahas pada saat tersebut. Jadi lebih luas. Jadi kalau dulu hanya fokusnya di PJOK saja, kalau sekarang di materi-materi pembelajaran itu juga setiap saat dimasukkan tentang kesehatan, begitu Bu Eli? Iya, misalnya pada mata pelajaran IPAS tentang organ tubuh, nah di situ kan ada juga kesehatannya, bagaimana memeliharanya, merawatnya supaya badan kita itu tetap sehat. Nah, Berarti iso ning mlebu ning ngendi-ngendi ya. Jadi Tapi sekarang itu untuk tim penyusunnya sendiri dari mana itu Bu? Yang kemudian kemarin bisa menciptakan modul seperti itu. itu dari guru saya, Pak Misbah, yang mendapat juara 3 tingkat nasional waktu gitu. tahun 2023. Kemudian kami sebagai pihak sekolah kan juga bertanggung jawab untuk membantu melaksanakan, mengimplementasikan supaya tidak sia-sia. Udah berjuang sampai Jakarta, masa di sekolahnya tidak Gitu ya, dilakukan gitu ya. Iya, mungkin gitu. ya. Nah, kemudian karena ada modul itu, apakah kemudian anak-anak itu juga semakin tertarik untuk belajar kesehatan? Kan tadi disampaikan kesehatan itu seringnya dulu terpinggirkan. Nah, apakah dengan ada modul itu anak-anak jadi semangat untuk menjaga kesehatan, Bu? Baik, karena media pembelajarannya itu ada dan berbasis digital, tentu saja anak-anak ini menjadi lebih menarik, senang sekali untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Sehingga lambat laun itu akan menjadi bagian pembiasaan yang akan betul-betul menjadi karakter anak-anak yang muda, yang sehat, yang cerdas harapannya. Luar biasa ya, Pak Bos. Dulu itu saya tuh paling senang kalau pelajaran olahraga loh. Kenapa?
Kalau keluar bisa jajan es tuh itu. Kalau pelajaran lainnya nggak bisa. Gimana toh Mas Idul? Kalau olahraga dulu kan lari lapangan dulu, mampir di pojokan itu. Pas tebu enak banget itu. Jadi ini yang contoh yang tidak baik ya, Pak Bos dan juga pemirsa. Yo terus jajan, jangan toh. Biasanya kalau pelajaran lainnya kan nggak bisa di kelas terus itu. Tapi ngomong-ngomong Pak Cahya ini kok diem-diem, jangan-jangan juga ikut. Dulu anak buah saya dulu. Sesok nggak kayak es tebu. Ya toh, ini kok diem aja jangan-jangan, wah sama kayak saya nih gitu. Enggak ya Pak Cahya ya? Mboten. Pak Cahyo, yang benarnya apa yang melatar belakangi Dinas Kesehatan untuk istilahnya duwe program seperti ini itu? Ya, jadi sebenarnya kami bukan sebagai inisiasi atau inisiator utama gitu ya, karena ini merupakan proyek bersama dari Kementerian Kesehatan mau tidak mau, dan memang kita mendapatkan arahan dan koordinasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan turut serta dalam pendampingan, termasuk juga mengkaji karena kita dalam proses penyusunannya terlibat. Nah, informasi dan topik apa saja yang sesuai untuk usia-usia di anak sekolah tersebut, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA. Nah, sehingga apa yang nanti akan diterapkan di level sekolah itu dampaknya juga positif pada peserta didik. Istilahnya porsinya pas gitu ya? Iya, betul. Nah kemudian implementasinya tadi dari tahun berapa? Kalau implementasi karena literasi bahan ajar kesehatan ini secara nasional baru di 2022 dan mulai soft launch gitu ya. Kemudian secara resmi 2023 disampaikan ke seluruh provinsi di Indonesia, maka ya kita mengikuti apa yang menjadi arahan nasional kurang lebih tahun 2023 ya, Bu ya. Dan memang sekolah secara bertahap kita dorong dan kita libatkan untuk menggunakan, karena ini luar biasa. Kalau dulu waktu zaman papan tulis dan kapur ya, itu menggambar bakteri atau kuman atau menggambar nyamuk itu tidak persis sama seperti realnya. Tapi kalau sekarang ada videonya, kemudian bukunya yang digital itu gambarnya lebih jelas. Persis. Tampilan di sekolah menggunakan proyektor kan lebih bisa difahami oleh peserta didik seperti itu. jadi memang karena kalau sekarang kebutuhannya adalah audio dan juga visual gitu Iya, ya. betul sekali. Mau minum nggak? Loh, kok pakai ditanya ya Pak Bos? Gimana toh Pak Bos ini? Serba salah loh. Loh gimana toh? Enggak, kalau nanti nggak kerso minum, tak ambilin nggak diminum. Tadi kan tak bilangin toh, pokoknya mau tidak mau itu disediakan di sini. Unjuk Pak Cahyo. Anji, Adanya apa? Apa-apa ada. Oh gitu. Susu, teh, kopi, jahe, air putih aja ya Pak ya. Baiklah, kalau gitu nanti kita akan berbincang lagi ya Pak Bos tentunya. Nah untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Aku bangga karo kowe, kenompo opo anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe ojo sumola, tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Sinten sing sambat kula niki kuat ning pas kowe ninggal lunga wektune boten tepat. Lagi bunga-bunga nyawange semu wis dikono lali kalih sikaran hati. Oke. Terima kasih masih bersama kami di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja.
Gimana Pak Tentunya Bos? masih bersama Pak Cahyo dan Bu. Eli. Kita masih membahas mengenai literasi sehat untuk anak sekolah. Karena memang kalau Pak Cahyo tadi sudah menyampaikan dari sejak usia dini itu harus ditanamkan loh. Waktu itu Pak Bos juga dapat informasi itu kan untuk menjaga kesehatan? Dulu itu kayaknya itu saya tuh enggak. Oh, terus makannya? Oh, udah dateng. Karena temanya kesehatan, ini minumnya yang sehat-sehat aja. Air putih. Air putih. Karena kebetulannya adanya cuma ini. Oh, Pak Bos, ini gimana toh Pak Situl? Loh, lah ini memang kan temanya kesehatan toh Mbak. Nggih, monggo, terima kasih. Terus Mas Monggo, Idul silakan. nggak minum? Saya nanti langsung dari toren. Dia langsung itu es tebu tadi. Oh, tadi mau ke sekolah lagi berarti ini Mas Idul ya? Pokoknya dia itu es tebu, es tape. Wah itu. Paling cocok. Itu menginspirasi loh. Gimana? Sekarang saya itu kan jadi penjual es tebu di sekolah-sekolah. Karena terinspirasi dulu saya itu. Jadi sambil di sini, di kantornya Pak Bos, juga jadi ini. Dia itu pedagang musiman. Ya. Jadi kalau Gimana? pas musim tebu dia jual es tebu gitu. Kalau musim durian, dia jual durian. oh, terus ada musim apa lagi yang jual? Loh kemarin tuh musim orang gila dia jadi nongkrong. Maaf ya Pak Cahya dan juga Bu Eli, ini memang lucu-lucu banget. Saya juga baru ini Pak, baru makan soalnya. Pak Cahyo, nuwun sewu. Nggih. Tetapi kalau kita belajar kan sebenarnya kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah itu kan beda-beda. Leres. Artinya Sleman tidak bisa disamakan dengan Gunung Kidul Nggih. dan sebagainya. Apakah ini kemudian diseragamkan atau disesuaikan dengan kebutuhannya menurut Pak Apa Cahyo? digawe Untuk sakit harus penyusunannya seperti nih, Pak itu Cahyo. atau gimana? J, dari literasi bahan ajar kesehatan ini yang membuat bisa diterapkan di semua daerah karena memang bahan ini sangat fleksibel. Artinya dalam implementasinya di sekolah itu sesuai dengan potensi dan sarana prasarana yang dimiliki. Oh, ngaten ya. Kalau di sekolah memiliki audiovisual yang lengkap seperti sekolahnya Bu Eli menika, nanti bisa memutar videonya. Oh, gitu. Kalau misalnya sekolah ada keterbatasan, maka bisa menggunakan digital bukunya, buku digitalnya yang bisa ditampilkan. Nah, atau bisa nanti dalam berbagai macam, entah itu pembelajaran di lapangan atau pembelajaran dengan game dan lain sebagainya, karena konten-kontennya sudah ada dan bebas mau dikembangkan dalam berbagai macam teknik pembelajaran oleh guru, karena guru sudah menerapkan berbagai macam pembelajaran yang mereka sudah sangat mahir gitu ya untuk memberikan penjelasan kepada siswanya, sehingga mau di Sleman, mau Gunung Kidul, mau di semua kabupaten kota se-DIY atau di Indonesia itu harapannya bisa diterapkan. Seperti itu. Jadi memang Sudah disesuaikan ya. sudah disesuaikan, kemudian bisa dibuka di websitenya, Ya. tergantung dari sekolah masing-masing itu Leres. tadi ya, yang kemudian mengimplementasikannya Mas Idul, ya kan, seperti yang punya Ibu Eli ini dengan banyak inovasi-inovasi. Seperti apa saja Ibu inovasi-inovasi yang untuk mengajak anak-anak ini mengikuti bahan ajar tersebut? Baik, ada hal yang menarik ini Mbak di Gimana tempat saya, itu? terutama yang terkait pembelajaran kesehatan reproduksi. Nah, saya tertarik itu juga saya itu. Dah ini Kalau kok ya bisa pas ya Pak Bos pas, ya? seperti feeling saya gitu. Saya. Iya, kalau Gimana itu? dulu kan apa ya kayak tabu gitu untuk Saru, Bu. membicarakan Dulu itu masalah seperti saru, itu. ya. Iya. Iya, iya. Tetapi karena di era sekarang anak-anak sekarang itu udah beda gen ya, Generasi Gen Z, Gen Alpha ya. Alpha. Nah, itu Ini baby boomer soalnya Bu. Iya. kita memang sudah harus menyesuaikan dengan zamannya. Nah, ketika pembelajaran reproduksi itu di sekolah kami itu kami ambil mulai dari kelas 4 itu sudah kami berikan. dikenalkan ya, Bu, ya? Iya. Mengapa? Dulu SMA ya Mas ya? Karena di kelas 4 itu sudah ada anak yang mengalami menstruasi. Menstruasi. Iya. Iya, iya, iya. Nah, dan di situ kadang orang tua itu kurang menanamkan harus bagaimana atau kalau anak Menjelaskan mengalami gitu, seperti ya, Bu, itu mungkin dengan rasa gimana ya rikuh atau Risih, gimana. Atau mungkin malu juga. Iya, ada malu. Nah, prosesnya kami bagi itu penjelasannya dari kami kelompokkan. Yang perempuan jadi satu dengan perempuan, nanti dengan ibu guru perempuan yang mendampingi menjelaskan. Kemudian yang laki-laki kelompok sendiri, karena yang laki-laki juga sudah mengalami mimpi basah. Iya. Dan Di kelas berapa Ibu? ada, Kebanyakan? itu kelas 4 sudah di ada. kelas 4 juga, Pak Sekarang Bos? porsi anak itu kan bongsor-bongsor itu ya. Semakin cepat ya, Isinya Bu, makmur mengalami itu, itu. iya. Isinya seperti itu. Nah, itu dari pembelajaran di situ dan sangat menariknya apa?
sampai mereka itu di akhir itu bisa mementaskan dalam sebuah sosiodrama. Luar biasa dengan actionnya mereka, karangan anak-anak sendiri itu menampilkan, saya saja sampai nyentuh hati. Ternyata hebat ya anak-anak itu ya. Drama yang luar biasa, menceritakan pengalamannya pertama seperti apa, harus dilakukannya apa. Sehingga bagaimana cara anak itu menggunakan pembalut, ada yang kebalik loh malah. Iya, makanya perlu dari sekolah untuk memberikan edukasi. Nanti dibuangnya kemana? Apakah kalau sudah selesai langsung dibuang begitu saja? Nah, itu kan perlu untuk pembelajaran supaya kesehatan anak-anak yang terlebih di sudah masa pubertas itu betul-betul bisa terjaga dengan baik sehingga bisa optimal di kelak kemudian hari berkembangnya. Jadi itu ya Bu yang menarik salah satunya Pak Bos dan juga Mas Idul bagaimana mengimplementasikan tadi tidak hanya mendengarkan, tidak hanya melihat tapi ternyata ikut serta ambil bagian untuk campaign ataupun yang menyampaikan. Nah, kalau kita melihat dari Dinkes itu kesehatan anak-anak yang menjadi problem atau permasalahan itu sebetulnya kesehatannya seperti apa saja? Penyakit-penyakit ataupun yang menjadi perhatian khusus dari Dinkes? Ya, mulai dari kalau kita lihat sesuai dengan kelompok usia kurang dari 5 tahun barangkali seperti itu. Ada permasalahan kelainan maternal neonatal, kemudian kalau yang selanjutnya masalah usia 5 sampai 9 tahun itu penyakit enterik atau saluran pencerna, pencernaan, ya outputnya biasanya diare gitu ya, penyakit enterik karena cukup banyak di situ. Anyang-anyangan itu termasuk penyakit enterik betul ya? Tiba-tiba masih dulu anyang-anyang. Itu kan ada kaitannya dengan ini. Pencernaan. Beda saluran. Itu kedinginan Itu penyakit kaget. Biasanya naik kemudian, iya, kemudian yang usia di atasnya sekitar 10 sampai 14 tahun mulai ada permasalahan selain fisik ya, enterik juga masih penyakit kulit dan suputan, ya istilah umumnya gudigen gitu ya, penyakit kulit gatal gitu ya. Kemudian mulai masuk non fisik di usia-usia tersebut yang tadi dihentikan Ibu terkait dengan masalah kesehatan reproduksi nggak terlalu muncul karena bagus edukasinya seperti tadi disampaikan. Yang muncul adalah masalah kesehatan mental, stres, depresi mulai muncul. Apalagi di usia 15 sampai 19 tahun itu muncul, plus satu lagi masalah cedera transportasi atau kecelakaan lalu lintas. Itu menjadi masalah kesehatan pada setiap kelompok usia. Gitu. Nah, kalau tadi Ibu menyampaikan misalnya dengan cuci tangan, itu kan basic ya Pak Bos dan Mas Idul. Tapi kalau sekarang misalnya kayak Mas Idul tadi kan jajan tebu terus, itu kan manis-manis. Nah, apakah kemudian dari Dinkes juga fokus dengan adanya kasus-kasus seperti diabetes pada anak? Ya, sekarang agak musim tuh itu umur agak Ya, kena ginjalnya. Gagal ginjal, harus cuci darah padahal baru umur. Isunya itu kan to Pak Cahyo sok pokoknya jajan jur cuci darah itu apa juga kemudian menjadi perhatian sekali Dinkes Pak Cahyo. Ya, betul sekali. Memang makanya di dalam literasi bahan ajar ini ada satu fokus yang menjadi topik utama adalah pendidikan gizi ya. Jadi subtopiknya adalah gizi seimbang sehingga pola konsumsinya harus pas atau sesuai dengan takaran gitu ya. Kalau misalnya mengkonsumsi manis atau gula, ya itu harus ada takarannya sesuai dengan usianya. Kalau usia dewasa maksimal kurang lebih 4 sendok makan gitu ya. Kalau pagi sudah minum es tebu, siang malamnya tidak usah lagi gitu ya. Jangan pagi, siang, Jangan sore pagi, malam, siang, sore malam es tebu. Karena saya merasa belum manis. Nah, Oh, nggak lihat Pak Bos soalnya. iya, kalau lihat Pak Bos pasti langsung manis. Manis ya kan? Iya, lajeng apakah diabetes itu menjadi perhatian? Sangat, ya, sangat menjadi perhatian serius. Sehingga kami Dinas Kesehatan menyelenggarakan istilahnya adalah cek kesehatan gratis di tingkat sekolah. Pemeriksaan kesehatan itu tidak hanya usia dewasa tapi mulai dari sekolah. Itu kita lakukan pemeriksaan termasuk untuk mengecek faktor risiko, apakah ada faktor risiko hipertensi termasuk faktor risiko diabetes mellitus pada anak-anak. Nah, pemeriksaan itu kita lakukan secara gratis karena memang ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka untuk mendukung literasi. Karena literasi itu kan selain untuk memahami tapi juga terampil dan mau mengikuti.
Ya, karena satu literasi yang lain adalah peserta didik diajarkan untuk mengikuti cek kesehatan secara berkala. Itu bagian yang tidak terpisahkan. Dan itu ada di dalam SD-nya Bu Eli di Tanjung Deta gitu ya. Dan SD-SD maupun sekolah yang lain. Karena memang siswa dilatih, diajarkan, dan harapannya mereka tidak hanya berhenti di sekolah, tapi sebagai modal untuk usia selanjutnya gitu ya. Jadi mereka terbiasa melakukan hidup bersih dan sehat di sekolah. Nanti setelah lulus pun seperti Pak Bos ini badannya sehat dan perkasa. Saya jadi nggak enak ya Pak Bos. Ini kesehatan ini. Gizinya banyak banget ini, gitu kan. Nah, tapi berarti dari Dinas Kesehatan tadi menyampaikan untuk seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Sleman ada cek kesehatan seperti itu, gitu. Iya. Termasuk juga di tempatnya Ibu Eli. Berapa bulan sekali Ibu untuk pengecekan seperti itu? Untuk pengecekan kesehatan yang dari pihak puskesmas, karena dalam hal ini kan kami kerjasamanya dengan puskesmas. Bu, jangan dijawab dulu Bu. Oh, gimana? Ada yang mau lewat itu. Oh baik, kalau begitu jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di obrolan tiap saat OTS, tiap saat ngobrol aja. Kesan indah pertama kau datang seolah cinta. Dengan senang hati aku menerima. Kau permainkan hati yang jatuh cinta. Kau tega mendua. Kita kembali lagi di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Tadi Pak Bos menahan Ibu Eli, kita lanjutkan Ibu mengenai kesehatan ataupun cek kesehatan di SD tersebut. Iya, baik. Tadi kan saya nyampaikan bahwa kalau terkait screening itu kami bekerja sama dengan pihak puskesmas. Kebetulan dari Puskesmas Berbah itu yang membawai kami itu setahun sekali pasti dilakukan screening secara komplit. Namun dari pihak sekolah melalui program UKS kami itu juga memantau setiap minggunya. Di antaranya yang berupa pemeriksaan yang sederhana, pemeriksaan namanya Rabuku kalau di sekolah kami. Jadi setiap Rabu, Bu? Rabu, pemeriksaan apa nih Bu? Rabu kan, Rabu. Rambut, kuku. Nah, setiap Rabu. Tapi setiap Rabu. Kalau dulu di sekolah saya hari Jumat, Pak Bos. Iya. Sekolah loh dulu saya. Kalau dulu saya kalau rambutnya panjang terus senggit gini nih. Terus nanti kalau kukunya panjang ditutup. Penggaris ya? Kalau biar Senen. Oh. Seneng diseneni. Karena kukune dawa-dawa. Iya. Karena beda-beda ya, ini Beda-beda. rambut, dan kuku. Nah itu kan sederhana harus dilakukan karena memang kadang dijumpai kukunya panjang-panjang, hitam. Nah itu kan jelas akan berdampak pada Potensi kesehatan. Ya, rambutnya yang jarang dikeramasi juga tampak atau nanti ataupun yang gondrong. Yang Dulu juga ada ya Pak Bos dan juga Mas Yul. Rambutnya itu kutuan itu loh. Nah, iya. Ya toh. Sekarang masih dijumpai kah Bu? Sekarang Curhat ya? Curhat alah. Saya pernah. Kalau yang ini enggak loh ya. Masa sekretaris ini. Kutuan Pak Bos. Iya. Gimana Ibu? Untuk Itu juga termasuk kesehatan juga kan? Iya termasuk. Nanti kalau itu ada kan lebih ketahuan dini sehingga bisa diberikan solusi supaya anak tersebut untuk melakukan pembersihan dengan keramas. Kalau misalnya anak tersebut betul-betul kesulitan, orang duwe sampo ya nanti sekolah memberikan biar terjaga kesehatannya. Di antaranya itu terus yang kesehatan berkala gitu. Kadang-kadang anu toh Bu,
kadang-kadang sekolah itu punya niat baik, misalnya mengajarkan tentang reproduksi tadi, kesehatan kuku dan rambut, tapi kan kadang-kadang belum semua orang tua itu sadar juga ya Bu. Apa itu juga terjadi, terus solusinya terus pundi Bu? Kadang-kadang wah anakku rata ajari nggon produksi kok malah diajari mana ngoten niku Bu. Respon-respon orang tua ngoten niku seperti pripun niku? Baik, kalau kami di sekolah itu sangat dinamis. Kami sudah melakukan sosialisasi lebih dahulu kepada orang tua. Iya, bahwa kesehatan hal semacam itu perlu disampaikan kepada anak-anak. Karena anak-anak kita yang terlebih sudah memasuki masa pra-remaja yang sudah mengalami itu, sehingga mereka bisa menerima dan malah senang sekali dibantu dalam kesehatan tersebut. Lebih baik belajar pada yang berkompeten daripada terus buka HP. Iya, lihat di media ya. Nah, gambar warna-warna nggih Bu nggih. Iya, betul. Karena betul ya Mas Idul, Pak Bos tadi disampaikan gimana nih orang tua. Nah, kemudian kerjasamanya seperti apa Bu? Ini dari orang tua dan juga pihak sekolah. Itu loh. Iya. Iya. Planning kami dalam hal tersebut karena di bulan pertama kami masuk tahun ajaran baru itu kami pasti mengundang orang tua untuk melakukan sosialisasi program. Nah disitulah kami satu tahun apa saja. Jadi kami sudah planning 1 tahun itu apa saja. Berapa kali pertemuan dengan orang tua nanti juga sudah ada. Jadi sambutan orang tua juga luar biasa, artinya positif, ya mendukung apa gerakan-gerakan yang ada di sekolah. Berarti tidak ada yang penolakan kuncinya juga Bu ya? komunikasi, terjalin komunikasi yang baik dengan orang tua itu Jadi pasti komunikasi, kemudian sosialisasi, Iya. supaya tidak terjadi penolakan-penolakan. Tadi kan Mas Idul menyampaikan, wah kok anakku diajari gitu ya. Aku delik-delik. Kalau juga Andriani. Aku berlaku nahan. Iya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian tadi ternyata ada bagian reproduksi, kemudian karena setiap tingkatannya atau SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu memang berbeda-beda ya Bu program-programnya. Iya, betul. Kemudian dalam hal ini gitu ya dari Dinas Kesehatan, apakah program-program yang disampaikan tadi selalu kontinu atau berkelanjutan atau memang hanya per tahun saja? Atau cuman manut apa jenenge kurikulum. Ya, memang seperti yang dijelaskan oleh Bu Eli tadi betul sekali bahwa pembelajaran itu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak sebatas pada satu pelajaran saja, kemudian terjadwal 1 tahun sekali saja, tidak. Kalau untuk pemeriksaan mungkin 1 tahun sekali, tapi tadi disampaikan oleh Bu Eli, implementasi dalam pembelajaran kesehatan itu bahkan setiap pekan gitu ya. Contohnya, salah satu contohnya yang kecilnya Rabuku tadi. Nah, untuk literasi bahan ajar kesehatan ini merupakan sebuah paket yang harapannya tidak hanya untuk satu jenjang saja, misalnya hanya kelas 5 saja atau 6 saja, tapi terus berkelanjutan sampai yang bersangkutan lulus. Nanti di SMP akan ditangkap oleh di sekolah tingkat SMP dengan kurikulum yang sesuai, dengan topik yang memang sesuai dengan kelasnya. Nah, seperti itu. Sehingga sekali lagi bahwa pembelajaran kesehatan bahan ajar ini adalah bagian yang terus diberikan secara berkelanjutan mulai dari awal sampai akhir nanti di sekolah menengah atas. Jadi ini paket yang sudah komplit, tinggal diterapkan di sekolah masing-masing seperti itu. Jadi memang menjadi satu kesatuan gitu ya dari TK, SD, SMP, SMA. Nah kalau dari Dinas Kesehatan kemudian berarti mengukurnya. Nah ini seperti apa? Mengukurnya kayak gini. Aduh, lahan kita diambil gimana ini? Asal itu tak saya OB wae. Waduh kok terus dijadiin OB. Berani nih Pak gitu ya. Sama Pak Bos yang derek ini. Derek aja. Iya ya Pak gitu ya. Untuk mengukur keberhasilan dari inovasi ini sebenarnya kita secara umum adalah sudah seberapa sekolah yang menerapkan ya. PAUD berapa, TK berapa, SD, SMP berapa hingga sampai dengan SMA. Kalau SMP ke bawah tentu saja di kewenangan kabupaten, nanti di SMA itu kewenangan provinsi gitu ya yang akan mengukurnya. Ya nanti dari persentase itu kita bisa melihat semakin besar, semakin banyak sekolah yang sudah memakai bahan ajar ini, maka itu semakin berhasil ya. Kalau baru di SD Tanjung Tirto ya Bu ya, berarti ya belum. Tapi kami yakin sudah
sebagian besar sekolah dasar maupun menengah pertama di Kabupaten Sleman sebagai lokus di wilayah kami itu sebagian besar sudah menerapkan. Ya, jadi sekali lagi ini merupakan bahan yang sangat-sangat sudah bagus. Bahkan barangkali di negara-negara lain juga akan sangat tertarik ya kalau mau belajar karena sudah sangat detail sekali dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan bisa diakses tidak hanya orang Jogja tapi orang luar sana juga bisa mengakses karena kalau hanya menggunakan bahasa Jawa mungkin orang luar tidak bisa ya, terbatas. Tetapi menarik nih Pak Cahya bilang menyampaikan bahwa semuanya bisa mengakses. Tapi yang memang mengakses adalah hanya guru sekolah atau kami-kami ini juga bisa mengakses? Kalau mau mengakses boleh-boleh saja karena ini open ya. Artinya bahan yang kita sistem saat ini kan di pemerintahan kalau informasi itu baik dan bisa dimanfaatkan kenapa kita tutup ya atau kenapa tidak kita buka kepada masyarakat. Memang sih tujuannya untuk guru dan pendidik, tapi misalnya ada pihak-pihak yang membutuhkan untuk pembelajaran, barangkali Pak Bos ya punya sanggar-sanggar semua itu. kan Pak? Wah nanti diberikan pembelajaran, misalnya punya peserta didik non formal usianya kurang lebih 14-15, nanti diambilkan topik dan buku pedoman yang usia itu. Seperti itu. Ya. Boleh seperti itu ya Pak ya? Boleh. Karena kan gini, saya itu kan punya sanggar anak-anak Pak. Jadi yang di situ dari mulai SD kemudian sampai SMP. Nah Ya. kalau saya mau mengakses saya harus kemana ini Pak? Boleh, nanti bisa mengakses di website Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, maupun website resmi yang barangkali memang sudah disiapkan khusus ya. Kami tidak mengikuti perkembangannya karena memang di web itu sudah komplit pedoman untuk PAUD apa, pedoman untuk SD apa, itu sudah bisa diakses dan bahannya sangat banyak sekali. Mau itu berupa e-modul atau paket modul yang bisa dibaca gitu, atau berupa video. Ya, misalnya mau ngakses, ini kok anak-anak tempat kami kok mau diimunisasi kok pada takut. Ambil modul vaksinasi begitu. Untuk imunisasi biar paham. Ya, seperti di mungkin dikembangkan di SD-nya Bu Eli ini, berbagai modul itu sudah disampaikan sehingga siswanya bahkan bisa pementasan tadi ya. Ini luar biasa dan ini malah kami kaget sampai ternyata ada pementasan gitu ya. Berarti kan bisa diundang sekali. Ya Pak Cahya ya. Ya kan? Nah Bu Eli, kalau tadi disampaikan ternyata bisa diakses. Nah kalau di sekolah apakah kemudian orang tua selain disosialisasi juga bisa ikut ambil bagian untuk di rumah? Karena kan seringnya kalau hanya di sekolah di rumah lupa. Betul. Nah itu Bu seperti apa? Baik, tadi sangat mendukung apa yang disampaikan Mas Cahya, karena memang pendidikan tersebut berkolaborasi. Karena waktu pemberian penghargaan itu saya juga melihat ada yang dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Nah, di sekolah kami itu ada saluran medsos juga, ada IG-nya, ada YouTube-nya, ada FB-nya, jadi orang tua bisa melihat. Langsung akses ya Bu? Akses kegiatan di sekolah kami lewat link tersebut. Ketika pementasan pun orang tua kami share linknya, yang tidak bisa datang ke sekolah bisa itu menikmati langsung dari rumah sambil kerja, nanti juga memberikan komen terima kasih Bu dan sebagainya. Seperti itu, jadi berkelanjutan dan sangat positif. Kemudian tadi apa yang terkait mungkin pengukuran nggih. Kalau saat ini saya optimis di semua sekolah itu melaksanakan pendidikan kesehatan karena ditunjang oleh kurikulum yang sekarang dengan adanya 8 dimensi lulusan tadi. Sekarang 8 dimensi ya Bu ya. Apa saja tapi itu Bu 8-nya? Wah, banyak sekali nih. Salah satunya adalah? Nah, salah satunya adalah poin yang ketujuh yaitu kesehatan. Nah, kesehatan ini pasti setiap sekolah akan mengakses dan bisa memilih mana yang sesuai karena modulnya banyak sekali tadi disampaikan. Jadi yang bisa diambil yang mana memilih, tidak ada kewajiban yang A, B, C, tetapi yang memang bisa diimplementasikan sesuai situasi dan kondisinya seperti itu. Tapi Pak Bos dan juga Mas Idul, apakah mungkin ada kendala? Nah, nanti kita akan tanyakan langsung ya, ke Pak Cahya dan juga Bu Eli. Tetap bersama kami di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Kowe
sumripe tangin ratri tansah ngenteni setya ndrajang kelenge ati angen-angen tumlewung suwung ing wengi sepi tansah ngranti tekamudu yayi. Kita kembali lagi di OTS, obrolan tiap saat Tiap saat ngobrol aja. aja. Tadi kita menahan bagaimana apakah ada kendala-kendala gitu dari Dinas Kesehatan dulu. Ya, Silahkan. kendala dalam penerapkan literasi bahan ajar kesehatan ini sebenarnya kompleks ya, karena kita punya sekolah yang cukup banyak, kemudian variasi dari guru maupun sekolahnya, sehingga memang menjadikan itu bagian dari kendala yang harus kita tangani. Kemudian juga kita di fasilitas kesehatan primer di Puskesmas juga belum semua bisa mendapatkan sosialisasi yang sama antar Puskesmas, sehingga memang kita punya tantangan dan kendala untuk bisa menyamakan persepsi dari seluruh Puskesmas kemudian sekolah dalam rangka implementasi bahan ajar ini. Kalau di Ibu Eli bagaimana? Apakah ada kendala-kendala? Baik, kalau kendala itu ya sepertinya tetap ada. Contoh sederhana, ada anak yang belum mau untuk melakukan pola bersih, pola hidup bersih sehat seperti itu. Nah, lalu kalau ada kejadian seperti itu, kami tetap persuasif melakukan pendekatan secara pribadi, personel kepada si anak sendiri. Itu terutama yang kami lakukan. Kemudian kalau kendala itu munculnya dari orang tua, misalnya orang tua kok keberatan untuk divaksin, itu juga perlahan-lahan. Biasanya kami komunikasi itu tadi dengan jalur komunikasi. Ada hal-hal tertentu. Mungkin karena orang tua itu keberatan karena pernah mengalami kasus. Ternyata seperti Trauma itu. gitu ya, Bu, ya? Iya, jadi semacam Sehingga itu. menolak tadi menolak. ya. Baik. Yang pada akhirnya karena orang tua tersebut memiliki akhirnya anak yang kedua dan seterusnya. Nah, ternyata akhirnya terbuka. Artinya bisa menerima pembaharuan-pembaharuan seperti itu untuk perkembangan putra-putrinya. Itu yang menyenangkan ya, walaupun kami harus berkorban untuk Iya, melakukan pendekatan, kadang juga home visit kalau memang Berarti seperti kalau itu. di SD tersebut di tempat Ibu Eli kan sudah 2 tahun ya berlangsung ya. Iya. Nah ini kalau dari feedback gitu Pak Bos dan juga Mas Iya, Idul, Ibu. feedback ataupun dari orang tua hal positif yang disampaikan terkait bahan ajar inovasi tersebut nih apa yang disampaikan oleh orang tua? Oke. Dari orang tua yang pertama tadi menyambut positif karena ada perubahan sikap dari anak yang pembiasaan yang dimana ditanamkan di sekolah itu secara kontinu, konsekuen, itu harapannya kan memang menjadi karakter anak ya. Nah kalau itu terbawa ke pulang dan di rumah itu dia melakukan hal baik tersebut terkait menjaga kesehatan ya, orang tua akan merespon, Bu anak saya sekarang rajin membersihkan tempat tidur. Nah, misalnya seperti itu. Dulu nggak Bagus pernah, kan? ya Iya. kan? Sekarang Ini bantu-bantu salah satu cuci contoh, piring gitu ya, Bu, ya. Iya, Nah, seperti satu itu. lagi Bu, Iya. respon-respon sekolahan yang lain, karena tempat Ibu wis itu penghargaan, terus punya modul-modul baru kayak itu, dua YouTube, dua IG, itu respon-respon sekolahan yang lain di sekitar situ. Baik. Respon dari sekolah lain karena kami juga pernah mengundang bersama di kelompok sekolah itu, kami undang perwakilan kepala sekolah dan satu guru untuk berada di sekolah kami mengikuti kegiatan sehingga mereka juga merespon positif untuk melaksanakan karena saya juga ingin untuk sekolah saya menjadi lebih sehat, ingin melakukan kegiatan yang praktek-praktek baik dalam kesehatan tersebut. Nah, kemudian untuk Dinas Kesehatan adanya inovasi bahan ajar kesehatan ini, apa harapan ke depannya? Ya, kami berharap agar seluruh sekolah tanpa kecuali bisa memanfaatkan bahan ajar ini untuk memberikan pembelajaran kesehatan kepada seluruh siswa dan siswinya supaya pembiasaan yang baik untuk hidup sehat itu serta pemahaman tentang kesehatan secara utuh bisa dipahami sejak dini, dan ini menjadi modal besar agar berbagai macam tantangan kesehatan di masa depan, entah itu penyakit menular
maupun penyakit menular yang baru, new emerging disease itu bisa ditangani. Termasuk mampu untuk memitigasi bencana, karena itu juga bagian yang tidak terpisahkan dalam bahan ajar kesehatan ini. Jadi harapannya seperti itu. Nah, kalau dari Bu Eli, mau sampaikan harapannya sekaligus menjadi closing statement untuk OTS kali ini. Baik, yang menjadi harapan kami tidak hanya di sekolah kami, tapi juga untuk semua kaum pendidik, orang tua murid, ataupun masyarakat luas bisa untuk mengakses, mendukung program-program literasi kesehatan dalam meningkatkan kesehatan, terlebih untuk para putra-putrinya dari sedini mungkin ya. Jadi anak dari sedini mungkin itu sudah dibekali dengan kegiatan pola hidup bersih sehat, sehingga betul-betul akan tumbuh menjadi generasi yang sehat, yang kuat, yang selalu sportif untuk maju, untuk menjadi generasi penerus bangsa. Baik, Pak Cahya, literasi sehat untuk anak sekolah, silakan diberikan closing statement. Baik, sehat itu investasi, mari dimulai dari tingkatkan literasi sejak dini, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, untuk siswa dan generasi mendatang yang lebih sehat. Ya, untuk Pak Idul, harapan-harapan? Harapan saya, mudah-mudahan bulan depan gajinya saya naik lagi. Pun saya dihapuskan. Berarti Pak Bos tanya saya juga dong harapannya. Harapannya? Ya kan kalau ini kan masih magang ya. Harapannya dipakai terus. Ya. Diajak terus, ya. Jangan dipakai gitu. Baik, terima kasih sekali sudah berbincang. Ini harapan-harapannya juga ini mungkin Pak Bos. Wah, itu hidupnya nggak ada harapan dia itu. Mereka berdua itu. Kanan kiri. Wah, ini sebetulnya kita masih ingin berbincang lagi ya. Pak Cahya juga. Nah, gimana Pak Bos? Eli ini elok tenan. Saya juga jadi pengen SD lagi loh. Tapi kalau misalkan ini Bu, SD kok semono. Aku bayangin begitu. misalkan dari SD, entah dari Bantul atau dari Kulon Progo atau dari SD yang lain yang jauh, ingin istilahnya, Mbok, SD-ku diajari seperti itu bisa enggak? Kesempatan terbuka untuk saling belajar, apalagi kan ada di bidang pendidikan kan ada kerjasama ya antar sekolah, antar gugus. Kalau hanya sekabupaten Sleman sendiri sudah dihandle lewat medsosnya Disdik sendiri, itu sudah ada. Wah, saya tertarik dengan modulnya seperti itu. Mungkin aku nggonku kudu piye ya ben iso anak-anak tertarik gitu ya? Penghargaan juga kayak gitu. Betul. Ataukah Pak Idul, Mas Idul juga tertarik? Reproduksi mau. Reproduksi itu saya boleh belajar di mana ya, Bu? Nanti ikut Pak Cahya sama Bu Eli, ya kan? Nah, terima kasih sekali Pak Cahya dari Ketua Tim Kerja Promkes dan Takelmas, Cahya Prihantama, SKM MPH, kemudian juga Kepala Sekolah SDN Tanjung Tirto, Ibu Elizabeth Suratinem, SPD SD MPD. Terima kasih sudah hadir bersama kami juga, nggih Pak Bos. Terima kasih juga untuk dua harapan bangsa, ikon kita, dan untuk para kru yang hadir di sini, kameramen Mas Alfian, Pak Gapong, dan lighting kita Pas Agus. Terima kasih semuanya. Terus ditambah-tambahi peyok segala gitu. Terima kasih sekali. Besok pasti akan ada pembahasan-pembahasan seru lainnya lagi. Dan tetap bersama kami. Oh, pamit dulu ya? Pamit dulu. Saya Pak Bos undur diri. Saya Sekretaris Magang Andita Rizkia undur diri. Dan saya masih dulu. Kita ketemu lagi di OTS, obrolan tiap saat selanjutnya. Tiap saat ngobrol aja. Terima kasih. Terima kasih. Pindho samudra besar tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang cahayane bulan kang sumunet atiring tangan yati sliramu kang dadi lamunan pindho samudra pasang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang